Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ketemu lagi ya sama Bu Handa. Eh, Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran, Nak? Suaranya sakit, Bu. Sakit apa? Kemarin Sakit masuk ya? demam, Bu. Kemarin main hujan. Oh, baik. Kalau gitu kita doakan nanti yang sedang sakit bisa segera sembuh ya, bisa segera sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Sampahnya sudah dibersihkan semua, Ibu lihat ya. Terima kasih, ini sudah lebih baik dari kondisi kita kemarin yang habis olahraga masih berantakan. Hari ini terlihat kayaknya kalian sudah eh, ada perbaikan ya sikap di kelas. Ibu terima kasih dan sangat bangga karena sudah mau mencoba untuk belajar lebih baik ya di kelas. Nah, hari ini eh, karena cuacanya panas, mungkin kita perlu untuk madamkan lampunya satu saja, Nak ya, untuk menghemat listrik supaya tidak terlalu panas juga di dalam kelas. Baik, anak-anak semua masih semangat ya, walaupun ini sudah siang, habis makan siang ya, seperti biasa kita belajar bahasa Indonesia habis makan siang terus ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita belajar. Bagaimana anak-anak masih bisa semangat? Biar semangat kita ya biar tidak ngantuk ya, kita tepuk semangat dulu ya. Pasti sudah tahu semuanya kalau tepuk semangat itu ada yang sudah tahu di sini tepuk semangat. Kita biasa melakukan, jadi kalau misalnya ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya, bisa semuanya ya, kita coba ya. Iya, Bu. Tidak ngantuk. Baik. Coba siapa yang mau memimpin di sini? Karena sekolah kita ini sekolah calon Saya, Bu. Boleh Bu Dwi, silakan. Pintar, Bu. Ya, silakan Dwi. Dwi mau memimpin ya. Silakan Dwi. Tetap semangat. Baik teman-teman, supaya kita lebih semangat dalam belajar hari ini, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Handayan tadi. Kita tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3, semangat. Semangat. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi jangan ngantuk-ngantuk, nanti kita semuanya tidur di sini nggak ketahuan ya. Nah, hari ini kita akan coba dulu sebelum memulai, seperti biasa ya, Ibu hampir lupa sebelum kita memulai semua aktivitas, apa yang harus kita lakukan? Biasanya Berdoa, Bu. Doa, Bu. Ya, Ibu tidak pernah menunduk, Ibu selalu menawarkan siapa yang mau memimpin doa hari ini. Erlitinus, Bu. Ya, Bu, saya, Bu. Boleh, Bu. Ya, silakan Erli, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Erli. Cepat doa. Baik. Doa makan kan sudah tadi ya, sudah makan ya. Nah, supaya kita bisa fokus, coba Ibu tanya dulu nih ya. Kalau ada yang bisa menjawab. Kemarin kita pertemuan terakhir itu mempelajari apa? Ayo. Tes anekdot, Bu. Anekdot. Nah, itu sebelumnya lagi, setelah itu ada tes editorial, betul sekali. Editorial, Bu. Iya, masih banyak yang ingat ya, Ibu senang sekali ya kalau masih banyak yang ingat. Nah, karena di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari teks editorial, bagian strukturnya ya, bagaimana kita mengidentifikasi apa saja strukturnya dan analisis strukturnya. Hari ini seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan lanjut membahas masih di teks editorial, tapi sudah kepada yang lebih fokus yaitu kebahasaan ya, unsur kebahasaannya. Nah, sebenarnya apa sih anak-anak semua
menurut kalian manfaatnya kita mempelajari bahasa? Coba apa sih unsur kebahasaan itu? Apa pentingnya unsur kebahasaan ketika kita dalam kehidupan keseharian kita? Ada yang mau mencoba menjawab? Biar lancar komunikasi kali, Bu. Baik, Erli, bagus sekali jawabannya. Yang lain? Noviana, kenapa agak ngantuk ya? Baik. Makan ya, Bu. Menurut Novi, ya unsur kebahasaan itu harus kita pelajari ya gitu. Untuk apa sih repot-repot gitu ya? Oh, ini Bu, supaya kita bisa mengerti Bu isi dari teks editorial itu Bu. Baik sekali. Nah, semuanya itu Saya, Bu. yakin. Ya, siapa? Pratiwi, silakan Pratiwi, boleh nak? Ada poin kan, Bu? Ya, coba disampaikan dulu. Baik. Kalau kita mempelajari kaidah kebahasaan dari teks editorial, berarti kita mengetahui karakteristik dari teks editorial itu sendiri, Bu. Baik, karakteristiknya. Tadi ada yang bilang komunikasi, Bu. Kita nggak bisa paham tadi ya kata siapa tadi yang ngomongnya Pratiwi ya. Ya, nah dari ketiga pendapat temanmu tadi ya, itu beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan bahasa ya. Walaupun kita berbicara tentang teks ya, tapi unsur-unsur kebahasaannya sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sebelum kita jauh sekali berbicara tentang bagaimana sih unsur kebahasaan teks editorial, kita tonton dulu video ya. Ibu punya video. Kalian kan biasanya senang nih nonton video ya. Nah, coba kita lihat Belajar Bu hari ini Bi, nonton baik Bu. Iya, sambil nonton video kita bisa sambil belajar ya. Baik, coba perhatikan video yang sudah Ibu siapkan ini ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, coba perhatikan dan dengar dengan baik ya. Tidak ada suara Bu. Videonya bisu Bu. Nggak ada suara. Bu, ini tontonan yang gak ditonton papaku, Bu. Ya, ini adalah editorial di media Indonesia ya. Bu, nggak ada suaranya Bu. Tidak ada suara? Iya. Bisu itu Bu videonya Bu. Kita kan nonton Kamelia, bukan dengar. Kita ini nonton. Gabung yang di atas kertas benar-benar tinggi. Baik. Ya. Apakah bisa didengar? Suara Ibu ganda Bu, nggak kedengaran betul. Belum, Bu. Suaranya bisa didengar? Bisa Bu, tapi suara Ibu aja yang kedengaran, suara Suara kini Ibu yang merdu, Bu, yang terdengar, Bu. Videonya enggak. Ini yang tidak terdengar ya. Baik, lihat ya. Ini video yang menceritakan tentang yang masih berkaitan dengan Hari Guru ya sebenarnya ya. Tanggal berapa kemarin kita memperingati Hari Guru? Tanggal 25 November. November, Bu. 25 November ya. Nah, baik. Di sini ada, nanti akan Ibu bagikan teksnya ya. Tapi Ibu akan bercerita nih. Di dalam video ini diceritakan tentang bagaimana peringatan Hari Guru itu sampai saat ini masih dibayang-bayangi dengan hal-hal yang menuju kepada
belum sejahteranya pendidikan di Indonesia, termasuk belum sejahteranya semua guru secara merata ya. Nanti dari video ini Ibu akan mengaitkan dengan teks yang akan kalian baca ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan meminta Anda semua untuk coba lihat nanti di tautan yang sudah Ibu siapkan ya. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu minta kalian untuk jawab ya. Ibu akan kirimkan di kolom obrolan ya. Coba dibaca, coba diklik di situ ya. Ibu sudah kirimkan tautannya, ada tautan Padlet. Nah, ada 3 pertanyaan yang Ibu minta Anda semua jawab. Ya. Yang pertama, nah, sudah tampil ya. Nah, yang pertama yaitu bagaimana jika tadi kan kalian mengalami ya kendala ketika melihat video ya. Bagaimana jika naratornya tadi menyampaikan dengan bahasa yang tidak teratur dan seperti tadi tidak terdengar ya. Berikan komen kalian di kolom komentar yang ada di bawah pertanyaan nomor 1. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Bagaimana jika narator tadi menyampaikan seandainya pun terdengar itu tidak teratur ya. Misalnya bahasanya kemudian intonasinya tidak jelas, misalnya tidak sesuai, artikulasinya juga tidak sesuai, apalagi tadi volumenya seperti yang kalian alami itu tidak terdengar ya. Tuliskan komentar di bawahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba beri tanggapan. Bagaimana jika seseorang ketika membaca teks atau kita membaca teks itu tidak memahami kosakata yang ada dalam teks atau sebagian besar kosakata itu kita tidak mengerti? Apa yang akan terjadi? Ya. Tulis juga di kolom komentar di bawah pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang menurut kalian bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memahami atau pemahaman dalam membaca sebuah teks? Nah, bisa kalian tuliskan ya. Silakan Ibu beri waktu 1 menit untuk memberikan komentar. Tulis pendapatmu dengan kalimat yang efektif saja ya, singkat, padat, dan jelas, langsung pada intinya. Silakan ditulis di situ. Baik, sudah semua ya. Nah, sekarang kita coba membaca pendapat punya Sofi. Sofi nih, bagaimana Sofi, menurut Sofi jika narator tadi yang dalam video tadi menyampaikan bahasanya tidak teratur, menurutmu apa yang terjadi? Jadi bingung Bu akunya, apa yang dibahasnya, apa yang diceritainnya. Bingung ya, ini ngomong apa orang ini ya, kayak gitu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua kita coba siapa ya? Atau Ibu tawarkan seperti biasa, siapa yang mau? Apa pendapatmu? Bagaimana jika ketika membaca teks banyak sekali kosakata yang tidak kita pahami? Saya Bu. Boleh. Suci, boleh Suci dulu, nanti baru Kamelia di pertanyaan ketiga ya. Bagaimana jika seseorang membaca teks tidak memahami kosakata yang ada dalam teks? Artinya dia tidak bisa merangkai kata-kata, Bu. Ya, tidak, karena dia mungkin penyebabnya dia tidak bisa merangkai kata-kata. Baik, Kamelia mau menanggapi tadi? Silakan ya. Iya Bu, kalau misalnya tidak memahami kosakata, tidak bisa merangkai kata-kata, otomatis juga tidak bisa memahami isi dari teks yang ingin disampaikan Bu. Baik, kalau tidak memahami, apa yang akan terjadi ya kira-kira Kamelia? Kalau tidak memahami, ya berarti tidak tahu apa isi teksnya itu Bu. Iya, tidak tahu apa-apa jadi untuk apa Saya, Bu, yang baca saya, Bu, teks saya, ya? Bu. Gitu. Boleh, siapa tadi ya? Erli ya? Saya Boleh Bu, Erli. Bu. Mungkin Ya, informasinya tidak sampai Bu kepada yang membacanya nanti. Betul sekali. Informasi dalam teks tentu saja tidak bisa sampai ke pemahaman kita ya, seperti yang disampaikan oleh Kamelia tadi juga sama. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik ini, Anda semua itulah tadi kita hubungkan ya. Mengapa kita penting sekali memahami kosakata, kemudian bagaimana kita menyampaikan bahasa secara teratur, dan bagaimana kita harus menyesuaikan kemampuan pemahaman kita dengan teks yang kita baca ya. Dan yang kita pelajari hari ini itu sangat
sesuai atau relevan ya, karena unsur kebahasaan dalam teks editorial seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Unsur kebahasaan teks editorial itu kan ada di dalam media massa ya, kemudian dia merupakan opini atau pandangan dari media massa tersebut terhadap berita yang sedang hangat dibicarakan ya. Nah sekarang Ibu ingin Anda semua membagi diri ya, maksudnya membagi menjadi menjadi berkelompok. Satu kelompok cukup 2 sampai 3 orang saja supaya kerjanya efektif ya. Ya silakan, mungkin berhitung 1 sampai 3. Yang nomor 1 sama dengan nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, nomor 3 berkumpul dengan nomor 3 ya. Ya, karena sekarang semua sudah berkelompok, sudah menemukan anggota kelompoknya masing-masing ya. Sekarang mari kita sama-sama lihat ya penjelasan yang Ibu akan mencoba menyampaikan sedikit saja tentang teks editorial, khususnya hari ini tujuan pembelajaran kita tadi bagaimana Anda semua dapat mengidentifikasi dan menganalisis ya unsur kebahasaan gitu ya. Ibu tampilkan dulu materinya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat semua anak-anak? Sudah Ibu. Bu. Iya. Nah, kalau di sebelumnya kita belajar tentang mengidentifikasi dan menganalisis struktur, hari ini kita akan mencoba ya nanti mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menganalisis unsur kebahasaan. Sama dengan aktivitas sebelumnya, namun fokusnya pada kebahasaan ya. Jadi setelah pembelajaran ini anak-anak semua harus sudah bisa mencari ini unsur kebahasaan apa saja sih dan yang mana bagian dari unsur kebahasaan dalam teks editorial itu ya. Nah, teks editorial ini sudah pernah kita pelajari ya tentang isu yang diangkat, kemudian strukturnya. Dan kita beralih sekarang di pertemuan ini yaitu tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam editorial itu yang pertama ada pemilihan kata atau diksi. Diksi dalam editorial ini antara lain terdapat kosakata bidang tertentu ya. Kemudian ada kata-kata kajian yang biasanya ini berhubungan dengan teori-teori tertentu dan ada juga kata-kata populer ya. Yang biasanya sekarang populer diksi atau kosakata apa ya? Kata apa nih yang baru kalian dengar akhir-akhir ini yang menjadi sekarang lagi hits istilahnya ya, lagi kekinian? Kosakata apa? Kamu nanya, kamu nanya, itu sekarang lagi Oh tren. gitu ya, kamu nanya itu ya. Itu sebenarnya apa sih maksudnya? Maksud dari perkataan si Dilan KW itu ya? Apa sih sebenarnya maksudnya? Itu si Dilan KW ya, Ibu juga pernah lihat tuh di Instagram ya, lagi sangat banyak ditiru-tiru orang ya. Apa maksudnya sih dia ngomong seperti itu, Erli? Erli tadi ada ngomong kamu nanya itu, bisa dijelaskan nggak apa kosakata itu? Atau yang lain juga tahu nih? Nak nyugai uang Bu itu tuh. Kenapa? Kenapa Sofi? Mau menyugai uang bahasanya tuh Bu. Buat kesal ya. Gitu ya, meniru orang lain ya, biar ini aja ya Bu, biar kayak orang terkenal gitu ya. Nah, contoh istilah bidang yang ada di dalam editorial itu, misalnya nih Ibu beri contoh yang ini bidang teknologi yang paling sering kalian gunakan sehari-hari, bener nggak? Misalnya Wi-Fi, hotspot itu ya, paling sering ya. Kita sekarang juga sedang menggunakan ini ya, menggunakan kata asing ya, menggunakan istilah karena kita belajarnya daring. Nah, ini contoh dari pemilihan kata. Kemudian ada unsur yang berikutnya yaitu konjungsi. Konjungsi itu kalian sudah beberapa kali mempelajari ini bahkan dari kelas 10 ya. Konjungsi itu konjungsi kata hubung ya, kata yang menghubungkan. Menghubungkan apa? Bisa menghubungkan klausa, bisa menghubungkan kalimat atau paragraf dan paragraf lain.
Nah, khusus di dalam editorial itu konjungsi yang banyak muncul biasanya kausalitas. Kausalitas ini ada yang tahu nggak nih? Masih ingat? Di kelas 10 pernah lo belajar kausalitas. Contohnya sebab, karena. Iya, menunjukkan sebab akibat. Betul sekali Sofi, terima kasih ya masih ingat. Kemudian ada kata ganti. Nah, kata ganti ini banyak ya. Nih, sini sudah Ibu tunjukkan nih. Ada kata ganti waktu, tempat, peristiwa, kemudian apa lagi ya? Ada lagi nggak kata ganti yang lain? Orang, benar sekali ya. Betul sekali, baik. Nah, berarti anak Ibu masih ingat semua pelajaran sebelumnya ya. Kemudian kaidah kebahasaan berikutnya yaitu ada adverbia. Adverbia ini kata keterangan, kalian juga sudah pernah belajar. Contoh ya, adverbia yang sering muncul itu adverbia frekuentif ya, atau yang berhubungan dengan periode atau periodik ya, bersifat periode. Selalu, biasanya, apalagi jarang, sering ya, dan lain-lain. Kemudian ada verba mental. Verba mental ini kalian sudah pernah belajar juga di pelajaran di materi teks anekdot dan teks hikayat ya, kalau Ibu tidak salah di kelas 10. Nah, ini verba yang menekankan adanya proses secara kognitif. Maksud kognitif itu tidak dapat dilihat secara indrawi ya. Contohnya memahami. Ayo, ada yang bisa melihat kalau sekarang Sofi itu memahami atau tidak? Bisa nggak dilihat? Tidak bisa Bu. Tidak Lagi bisa. ngobrol. Atau misalnya orang yang memahami itu gimana sih ciri-cirinya, bisa kita lihat nggak secara fisik? Nggak bisa ya. Begitu juga dengan berpikir. Manggut sekali Bu, manggut-manggut. Manggut-manggut. Berarti kalau manggut-manggut itu memahami gitu ya? Biasanya Atau ada indikasi dia manggut-manggut itu ada hal lain bukan memahami misalnya, ada nggak? Mengangguk misalnya, mengangguk selain memahami apa? iya mungkin. Menyetujui, betul ya. Terus kalau berpikir bisa nggak kita patokan? Oh, kalau berpikir itu tangannya di jidat, bisa nggak kita seperti itu? Enggak Bu. Bisa Bu? Tidak bisa. Kalau berpikir misalnya Suci kalau berpikir gimana caranya? Mungkin beda dengan cara Erli berpikir gitu ya. Nah, makanya dia masuk ke dalam verba mental ya. Kemudian verba material. Kalau verba material itu bisa dilihat secara fisik, di indrawi, misalnya berjalan, menengadah, tercecer, semuanya bisa diindrai ya. Nah, kemudian ini untuk yang selanjutnya. Itu saja ya untuk penjelasan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya, Sebelum Bu. kita lanjutkan aktivitasnya. Iya, siapa ya? Suci dulu. Silakan Suci. Terus Bu, apa Bu jadi pengertian kaidah itu Bu sebenarnya Bu? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Ada yang bisa membantu Suci? Apa sih apa sih sebenarnya yang disebut dengan kaidah? Tadi Ibu semua menyebutkan ada unsur, ada kaidah. Kaidah itu apa ya? Kalian kan sudah kelas 12 ya. Kaidah, selain kaidah kebahasaan, ada kaidah apa lagi yang biasa kalian dengar? Misalnya kaidah beribadah, misalnya ya. Kaidah menyusun karya ilmiah. Apa sih sebenarnya kaidah? Aturan Ya, boleh angkat tangan satu-satu, jangan rame-rame. Kamelia, boleh? Saya, Bu. Tiwi. Boleh Tiwi. Aturan nggak Bu? Kaidah itu. Aturan bisa. Apalagi selain aturan? Syarat Bu. Syarat. Kemudian apa lagi? patokan. Patokan. Ada lagi? Yang mau berpendapat? Tidak ada, sama ya, berarti yang lainnya dengan 3 jawaban tadi ya. Ya, kaidah itu bisa menjadi satu ukuran ya, atau kemudian aturan, atau juga pola. Nah ya, atau pola itu bentuk ya. Jadi bentuk apa saja sih, misalnya bentuk kebahasaan apa yang ada di dalam teks editorial. Kalau misalnya kaidah penulisan karya tulis ilmiah, berarti aturan gitu ya, aturan penulisan karya tulis ilmiah. Kalau kaidah kebahasaan di teks editorial berarti aturan dalam teks Menulis teks editorial. Betul sekali ya. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi,
Sekarang kita akan mencoba, karena kalian sudah berkelompok, memecahkan sebuah masalah yang tadi Ibu sudah angkat ya sebenarnya ya. Yaitu, apa tadi Nak Ibu bilang tadi? Masih ingat? Apa yang akan dilakukan? Ada dua hal tadi dalam pembelajaran kita hari ini. Kaidah dan apa tadi Bu ya? Struktur ya, mengidentifikasi unsur kebahasaan dan satunya setelah mengidentifikasi apa yang harus dilakukan? Analisis. Struktur Analisis ya, baik, berarti memperhatikan nih dari tadi ya. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menganalisisnya ya. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja teks editorial yang akan kalian coba analisis. Tapi sebelum itu Ibu akan menyampaikan dulu ya, supaya kita saling memahami bagaimana nanti proses penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang perlu diperhatikan yang pertama seperti biasa penilaian sikap ya anak-anak ya. Sikap belajar kalian di kelas semuanya dinilai bagaimana kalian bergotong royong, bekerja sama di dalam kelompok, kemudian bagaimana keaktifan ya, dan bagaimana integritas kalian ya dalam menyelesaikan tugas, bertanggung jawab atau tidak. Nah, Ibu akan tampilkan tabelnya. Untuk teksnya ini Ibu sudah sediakan juga ya. Baik, ini tabelnya Ibu jelaskan dulu supaya nanti sama-sama paham ya, tidak ada persepsi yang berbeda di antara kita. Baik. Nah, ini kaidahnya ya. Ini ada teks yang sudah Ibu bagikan tadi, Ananda semua harus membacanya dengan saksama. Boleh ada salah satu yang membacakan atau boleh membaca sendiri-sendiri terlebih dahulu. Silakan kalian pilih mana teknik yang paling cocok untuk cara belajar kalian ya. Judulnya Lorong Gelap Sang Guru. Nanti identifikasikan struktur kebahasaannya, apa saja yang ada di dalamnya sudah Ibu siapkan di dalam tabel. Ya, lihat ke bawah, di bawah itu di halaman 2-nya ada tabel yang sudah Ibu siapkan. Tabel di kolom pertama itu ada, kolom kedua itu kaidah kebahasaannya atau unsur kebahasaannya. Nah, coba nanti Ananda cari diksi atau istilah bidang tertentu yang terdapat dalam teks tadi ya. Nah, misalnya kalian tulis di sini apa yang ditemukan di situ, Hari Guru misalnya ya. Kalian tulis Hari Guru. Aduh maaf ini. Apa keterangannya Hari Guru? Ya, disebutkan di situ ya. Disebutkan keterangannya. Atau misalnya yang lain di sini ada kata kompetisi. Ya, misalnya ini hanya contoh saja ya. Nanti kalian cari nih, kompetisi. Apa sih maknanya kompetisi di dalam kalimat itu ya? Ingat, yang diminta adalah makna yang dimaksud dalam kalimat ini, karena bisa jadi makna itu, makna kata atau diksinya itu akan berbeda jika diletakkan di kalimat yang lain ya, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran hikayat di kelas 10. Jadi misalnya kalau kita menggunakan kata kompetisi di dalam kalimat ini kan, misalnya kompetisi guru berarti lomba yang diikuti oleh guru. Nah, tapi kalau misalnya seperti di kalimat ini kompetisi kian ketat berarti bukan lomba yang dimaksudkan. Nah, kalian cari maknanya apa ya di dalam kalimat ini. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Paham, Bu? Ya, baik, terima kasih. Begitu juga dengan kaidah atau unsur yang berikutnya ya, yang di bawahnya ada konjungsi apa dia di keterangannya ya. Kemudian kata tunjuknya apa, maknanya atau fungsinya apa. Begitu juga verba mental di sini apa diksinya atau kosakatanya. Kemudian di sini makna dari verba itu apa ya, makna kosakatanya. Nah, hasil dari tabel yang sudah kalian isi secara berkelompok ini akan Ibu nilai. Nah, lihat nilainya ya Nak ya, perhatikan.
nilai maksimumnya itu ada 100. Aduh maaf ya, ini menampilkan. Nah, ini nilainya ada 100. Perhatikan, maaf. Untuk penilaian pengetahuan ada 60 nilainya ya. Yang harus kalian perhatikan, kalau ingin mendapat nilai maksimal, maka kalian harus bisa mengidentifikasi 4 sampai 5 kaidah atau unsur dengan lengkap dan maknanya juga tepat ya, baru bisa dapat nilai maksimal. Tapi kalau baru mendapatkan 3 atau 4, nilainya 20 ya. Kemudian kurang dari 3, nilainya cuma 10 ya. Jadi upayakan maksimal di dalam kelompok. Nah, tabel ini kan sudah ada ya di dalam LKPD yang Ibu bagikan. Ibu harapkan kalian membaca dengan saksama dulu penilaian ini sehingga kalian bisa berupaya mendapatkan nilai maksimalnya nanti ya. Begitu juga nanti setelah kalian selesai, Ibu minta untuk ditampilkan ke kelas satu persatu ya, dipresentasikan. Nah, yang akan dinilai ketika presentasi yaitu yang pertama, kejelasan dari artikulasi, intonasi, dan volumenya ya. Di LKPD juga udah Ibu lampirkan ya rubrik penilaiannya supaya kalian peka terhadap penilaian yang ingin kalian capai berapa ya. Kalau mau maksimal berarti usahanya juga harus maksimal ya. Kemudian keefektifan kalimat yang digunakan nanti ketika presentasi dan kreativitas kalian mempresentasikan hasil kerja ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang penilaian, Nak? Tidak, Bu. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, silakan saatnya untuk sama-sama berdiskusi mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Waktunya Ibu beri waktunya 20 menit dari sekarang ya. Ya, sudah semuanya? Waktunya sudah selesai, jadi waktunya untuk presentasi ya. Oh, sebentar lagi. Apakah butuh waktu tambahan? Ya, Bu, belum selesai, Bu. Ya, Ibu beri waktu tambah 5 menit cukup, Nak ya. Karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi ya. Ya. Ibu tambah 5 menit, silakan. Tadi juga sudah ada yang bertanya ya. Jangan lupa tadi kelompok 2 yang seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Unsur dan kaidahnya itu di tabel sebelahnya itu makna atau fungsi ya, dari unsur bahasanya yang dijelaskan. Baik, kalau sudah selesai, mari kita dengarkan kelompok yang mau maju duluan. Siapa? Mau tampil duluan, silakan. Kelompok 5 boleh, karena kita ada 8 kelompok. Kelompok 5 boleh, silakan maju. Waktu penampilan maksimal hanya 5 menit ya. Yang lain silakan menyimak dan mencatat apa saran-saran yang diberikan oleh kelompok lain terhadap kelompok yang tampil, sehingga nanti tidak mengulangi kesalahan dari teman yang sudah tampil dan kalian sudah bisa dapat masukan untuk memperbaiki lembar kerjanya nanti ya. Baik, terima kasih sudah tampil semuanya. Beri tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil. Ya, nah sekarang anak-anak semua karena sudah tampil, sudah memberikan tanggapan satu sama lain ya, sudah mencatat tadi Ibu lihat apa saja yang sudah dibahas dan masukan dari Ibu juga tadi beberapa tentang kalimat yang efektif dan sebagainya ya. Sekarang Ibu minta untuk ada yang menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangan? Coba. Siapa? Tidak ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Evan mungkin, Evan?
Mau mencoba Bu, saya menyimpulkan? mencoba Bu. Kamelia, boleh Kamelia. Silakan coba simpulkan apa yang sudah kita Ya Bu, pelajari saya coba. tadi. Jadi hari ini kita belajar tentang teks editorial. Kemudian belajar tentang kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Contohnya tadi yang Ibu jelaskan ada konjungsi, kemudian kata-kata populer. Apalagi Bu ya tadi Bu ya? Iya, apalagi ya? Ada yang mau Nah, bantu? teman-teman yang Apalagi lain ada tadi juga ya? yang mau menambahkan? Saya Bu, Erli, boleh Erli. ada verba materia, ada konjungsinya, ada kata. Jangan. Banyak Bu dalam kaidahnya, ada 5 tadi kalau nggak salah. Baik sekali ya. Nah, karena sudah bisa menyimpulkan, berarti kalian sudah bisa mengerjakan beberapa soal ya untuk latihan kita dengan kuisis ya. Siapkan kuisisnya masing-masing karena Ibu sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya untuk bawa HP ya. Kita akan bermain kuisis. Iya, kita akan bermain sebentar saja ya. Hanya ada 5 pertanyaan yang singkat kok pertanyaannya ya, tidak panjang, hanya saja butuh ketelitian kalian saja ya. Baik. Kita coba. Ini media quizisnya. Kita akan coba main sebentar. Ini ya, ya. Silakan masuk dengan berkelompok ya. Diskusikan sebentar, waktunya tidak lama nak ya, hanya 10 detik di setiap pertanyaan. Jadi harus segera dengan sigap menjawab ya. Mudah kok pertanyaannya ya, tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang kosakata atau diksi bidang tertentu yang terdapat di dalam teks editorial. Ingat tadi ketika kita mencari makna, kita harus menyingkronkan dulu dengan maksud kalimatnya ya, bukan kata yang berdiri sebagai kata berdiri sendiri, tetapi maksud di dalam kalimat itu apa ya. Silakan, masih ada yang belum bergabung sepertinya di dalam kelompok kuisis ini. Sudah semua Bu? Sudah semua, masih ada satu yang belum. Ini siapa ya? Kelompok siapa ya yang belum bergabung? Kelompok Suharno Bu. Suharno, ayo, mungkin sinyalnya ya. Iya. Kita tunggu sebentar ya temannya ya, supaya bisa main bersama, mulai main bersama. Sudah masuk Bu? Sudah ya? Semua Bu. Baik, kita mulai permainannya ya. Bentar. Ini sepertinya Ibu yang malah terganggu permainannya. Iya, Ibu coba tampilkan. Kuisis. Sudah tampil belum ya? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Baik, kita akan mulai permainannya dengan waktunya hanya 50 detik saja, kurang lebih ya. Kita mainkan. Kalau belum ada yang masuk, kita tidak bisa main ya. Ada yang belum masuk, kita tidak bisa main. Baik, silakan dijawab. Makna kata histori pada kalimat ini apa? Iya.
Ya, kita menghitung udah selesai ya. Sekarang kita hitung suaranya berapa. Ya, ada yang dapat nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk yang dapat nilai 100. Saya dapat 100. Traktir Bu. Ya, karena kita sudah bisa mengerjakan soal dan sudah ada yang dapat 100. Yang belum dapat 100 jangan sedih ya. Nanti kita akan di pertemuan berikutnya masih ada latihan-latihan lagi ya. Sampai di sini apakah Ananda semua masih ingat ya, kita pernah menggunakan Padlet. Ibu minta kalian mengisi ya, karena tadi sudah menyimpulkan. Kita akan melakukan refleksi ya, refleksinya dengan mengisi atau menuliskan pengalaman dan rencana belajarmu ya, dengan metode 4P ya. Kalau apa namanya, kalau di bahasa Inggrisnya tuh 4F ya, F4 ya. Kalau kita bahasa Indonesianya 4P ya. 4P itu adalah yang pertama ya, kita buka Padletnya. Yang pertama feeling. Kalau P-nya itu dalam bahasa Indonesia perasaan. Apa perasaanmu? Isi di kolom komentar itu bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini. Itu ada emoticon, boleh kalian masukkan emoticon, boleh tuliskan senang atau biasa saja atau sedih, apapun perasaanmu di saat ini dituliskan di situ ya. Kemudian fact atau fakta, atau apa pembelajaran yang kalian dapat dari kegiatan belajar hari ini dengan Bu Handa ya. Misalnya, oh saya belajar sabar, boleh. Yang tidak berkaitan dengan materi juga boleh kok ya. Saya belajar sabar tadi ketika diskusi, oh saya belajar menghargai pendapat teman dan sebagainya ya, tuliskan di komentar. Kemudian finding ya, F yang ketiga, yaitu hal apa yang sudah kamu lakukan dengan baik di pembelajaran kali ini ya. Apresiasi dirimu sendiri, misalnya dengan saya sudah mampu menentukan makna kata atau istilah asing di teks editorial hari ini, boleh ya. Dan yang terakhir, menurutmu apa yang harus kamu perbaiki nanti di pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya? Boleh juga dari gurunya, misalnya, oh Bu Handa, berikutnya jangan kuisis, bosen, yang lain boleh ya, berikan saran. Atau misalnya yang perlu diperbaiki itu adalah misalnya sikap ketika diskusi ya, apapun itu silakan untuk pembelajaran berikutnya. Silakan dituliskan, waktunya Ibu beri 1 menit saja kayaknya cukup ya. Ya. Baik, Ananda semua. Belum ya? Karena semuanya sudah melakukan refleksi ya, sudah mampu menilai temannya tadi apa yang harus diperbaiki ya. Kemudian juga kalian sudah mengerjakan latihan, sudah ada yang dapat 100 juga tadi ya. Pembelajaran kita selesai sampai di sini. Tadi jangan lupa ya bahwa ketika kita ingin menuliskan makna kata istilah asing atau istilah bidang tertentu yang ada di buku teks editorial, itu kita harus melihat konteks kalimatnya, bukan arti kata yang ada dalam kamus ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan aktif dan baik. Dan untuk topik berikutnya jangan lupa ya, kita akan mencoba merancang bagaimana sih membuat kerangka teks editorial ya. Jadi kalian siap-siap membaca dulu informasi tentang bagaimana kita bisa merancang sebuah teks editorial, topik apa yang bisa kita pilih sebagai masalah yang akan diangkat ya, itu dipelajari dulu, dibaca-baca dulu, sehingga ketika kita masuk kelas di pelajaran berikutnya semuanya sudah siap untuk diskusi membahas membuat kerangka teks editorial ya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin memimpin doa untuk menutup pelajaran? Tadi gantian boleh? Evan atau Soeharno boleh? Soeharno Bu, udah masuk kayaknya Bu.
Boleh, silakan. Ingat mau izin toilet tadi Bu. Oh, lagi ke toilet. Baik, yang perempuan saja kalau gitu nggak apa-apa ya, yang perempuan ya. Siapa yang mau memimpin doa? Tiwi, mungkin Tiwi boleh pimpin doa dulu Tiwi. Ya, Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita bersatu dalam doa. Amin. Sudah Bu. berdoa sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tadi pesan Ibu ya, bekal untuk pelajaran berikutnya. Ibu mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Handa. Dah. Yang Bu Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Ibu untuk Ibu Handayani ya. Kayaknya sudah banyak pengalaman Bu Handayani. Luar biasa. Ya, sudah belajar dengan suhu sepertinya. Ya, sudah sesuai dengan apa yang telah dituliskan kemarin ya Ibu ya. Di situ ada cara Ibu menyampaikan, kemudian pembukaan, penyampaian materi, media yang Ibu gunakan itu sesuai dengan teknologi ya. Nah itu saya tertarik ini ya Bapak Ibu ya, ada kuis. Nah ini kuis ini sering digunakan ya. Nah kuis ini mungkin akan bisa Bapak Ibu praktekkan saat pas pembelajaran. Ya. Tapi tergantung dengan materi ya Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Dujayanti tadi bisa menggunakan aplikasi PIP ya, seperti ular tangga itu, melihat bagaimana tingkat nilai normalnya, nilai agamanya, nilai sosialnya, itu tergantung materi masing-masing dan media itu sesuai pengetahuan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu Handayani, apa itu Bu? Kuis apa itu Bu? Saya juga kemarin TOEFL pakai itu. Itu Ya. Jadi nanti kita diberikan tugas dan kita menjawab dengan menggunakan skor ya, nanti ada skor berapa yang benar. Setelah kita jawab 10 misalnya 10 soal kita jawab selesai langsung ada nilainya. Jadi situ melihat tingkat kesukaran dan kemudahan pengetahuan siswa dalam mengisi jawaban sesuai dengan materi yang telah dijelaskan ya. Kemudian juga tadi sudah tersusun ya, ada pertanyaannya, kemudian lagian teksnya juga ada ya, teks bukan hanya berupakan video saja, tapi sudah ada teksnya juga. Nah jadi nanti Pak Epan nanti disesuaikan juga yang Ibu Handayani ini ya. Ini kan hampir sama kan teks Aridon, ini teks Ibu ini teks editorial. Nah, di situ ada beberapa aspek ya Ibu ya. Ibu ngambil aspek apa aja Ibu? Yang saya ambil cuma yang pemberitaan Bu. Pemberitaan? Kebahasaannya aja yang dia. Kebahasaannya aja ya. Oke. Berarti nanti disesuaikan. Memang banyak sih aspek-aspeknya, tapi harus dipilah aja yang mana sih yang menurut Ibu itu yang urgent, yang harus yang harus dibahas kayak gitu. Kemudian juga tadi saya lihat sudah ada penilaian sudah cukup ya, mewakili dengan media, berarti levelnya sudah kelihatan. Ya, presentasinya juga sudah menarik ya. Ada respon siswa. Ya, ada respon siswa dengan adanya tanya jawab. Ya anak-anak, ada yang belum paham? Ya, sebenarnya sih kalau lihat waktu sudah lebih ya Ibu ya, 25 menit. Tapi ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pada laporan yang kita tulis. Jadi nggak usah terburu-buru. Takutnya tidak sesuai nanti. Biarkan pelan, asalkan apa yang kita tulis di laporan itu sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Kemudian tadi kalau saya semua kritiknya tadi cuma teks saja, aspeknya berarti tentang kebahasaannya yang diambil ya Bu ya. Oke. Iya Bu. Bahasaan. Ada 5 kebahasaan yang luar. PPT tadi boleh saya lihat Ibu, PPT-nya kayaknya sudah
sudah ini buat sendiri ya Ibu, PPT tadi Bu, tentang materinya. Ya Bu, itu yang sudah saya pakai di pembelajaran kan sebenarnya sudah lewat materinya tuh ya. Ya. Ada anak-anak ujian, itu yang saya pakai di pembelajaran, gitu juga kuisisnya itu yang sudah saya pakai semua. Untuk materinya itu makanya tadi saya langsung ke langsung ke bagian kebahasaan karena yang bagian yang sebelumnya itu sudah semua dibahas kan, dan tidak jadi fokus saat ini. Jadi nanti harus sesuai dengan literatur yang Ibu ambil kemarin ya Bu ya. Nah, jadi bisa diedit lah, ngambil ilmu jin tadi kan, diedit dikit, copy paste. Ya. Oke, itu saja komentar saya untuk Ibu Andayani ya. Ibu Andayani tinggal penetapannya lagi nanti waktu saat ujian kompre. Sudah ini kan Bapak Ibu akan melaksanakan ujian kompre. Nanti saya berikan bayangan, apa yang saya berikan ini sesuai dengan apa yang telah kita lalui. Bapak Ibu, mengenai RPP, bahan ajar, media, kemudian penilaian, itu harus disinkronkan. Jangan ada ditinggal satupun. Nah, makanya jangan terburu-buru, biarkan pelan asal sesuai. Gitu. Jadi pahami dulu materinya apa, model itu apa, PBJL itu apa, PBL itu apa. Jadi kita mengambilkan model dan materi itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Nah, kalau dipaksakan ini nanti kita bingung. Makanya kemarin sudah saya sarankan, ambillah materi yang pernah Bapak Ibu bahas. Jadi tinggal diedit sedikit. Nah ini kan tadi Pak Ibu Handayani kan sudah bilang, oh ini sudah pernah saya terapkan ya. Nah itu bisa dirubah lagi. Ya. Iya, dirubah-rubah sedikit aja. Jadi kan tidak perlu cari dari awal, harus rombak ini, nggak perlu lagi. Karena kan RPP, bahan ajar, KPD, media itu makanan sehari-hari ibaratnya ya. Setiap materi yang Bapak Ibu jelaskan harus ada perangkatnya kan, harus ada RPP-nya sesuai dengan KD. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, nah, jadi bisa disesuaikan. Oke, mungkin itu saja untuk komentar Ibu Handayani. Semoga saja nanti ya Bapak Ibu semuanya tidak banyak dari dosen lainnya karena sudah dikupas habis ya. Karena juga saya lihat Bapak Ibu ini menyimak semua. Jadi setidaknya maksud Ibu Ida kayak gini. Jangan hanya melihat temannya yang maju, tapi memahami. Nah, jadi mungkin dari Bu Dwi Jayanti tadi seperti ini, Pak Evan seperti ini, punya Bu Handayani seperti ini. Jadi sudah ada gambaran. Oh, jadi yang harus saya lakukan ini begini kayak gitu. Tidak ada gambaran. Jadi harus benarkan, masa saya saja sudah ada kertas yang saya korek-korek, oh ini di situ. Walaupun mati kamera, tetap ini pakai handset dijelaskan apa didengar, apa sih yang kurang. Kayaknya tadi saya sudah, itu cukup, ini cukup. Cuman Pak Evan aja tadi yang LKPD-nya ya, teksnya ya belum tergambar. Baik Bu. Oke. Ya, sudah ini siapa lagi? Karena sudah pukul 11 ya. Sudah direkam ya Ibu Handayani ya? Sudah Bu. Iya. Kalau bisa tidak mematikan kamera Bu. Ibu-ibu yang lain soalnya pada perekaman mati kameranya Bu. Pada apa yang Anda tampilkan. Iya, benar. Ibu Handayani tadi mematikan kamera seperti itu. Demikian saran saya Bu. Oke. Mematikan kamera. Enggak Pak, mungkin karena saya membuka tab lain jadi ya benar. Saja saya karena saya nampilin kayak quiz itu biasanya otomatis wajah saya nggak tampil Pak. Biasanya seperti itu Pak Evan. Kalau kita Tapi Bu Handayani ada 2 kok tadi. Ada yang kelihatan mukanya juga tadi. Ya, makanya dia pakai dua media tadi ya. Mungkin satu pakai HP, satu pakai laptop. Makanya nanti kan terlihat itu. Ya, oke. Siapa lagi yang mau maju? Pak Suwarno, lo mau Jumat apa? Pak Suwarno enggak ya, siang nanti ya? Apa kabar Pak Suwarno? Awas Pak Suwarno. Pas Pombang nggak bisa bawa HP. Lagi demam Pak Suwarno. Tadi absen. Oke, 3 lagi. Siapa? Lagi yang mau coba?
Nanti pasti pertanyaannya itu Ibu, bagaimana penjelasannya, bagaimana respon Ibu menggunakan teknologi. Nah, jadi kan tadi ada aplikasinya, ibaratnya aplikasi kuis. Jadi bagaimana tanggapannya? Siswa itu tertarik atau enggak? Biasanya seperti itu. Ada lagi siapa yang akan tampil? Oke. Kalau yang perempuan nggak sholat Jumat ya? Iya. Ada yang ingin maju lagi? Bu Arletinus, kemudian? Bu Suci, maju lah Bu Suci. Ya, Bu Suci atau? Siang lagi masuk angin Bu. Iya. Nanti Lagi kalau dengan Ibu Ida nanti harus siap, ya, harus siap. Jangan lagi nggak siap karena udah kalau nggak maju hari ini gimana dapat rekamannya? Atau Ibu Pratiwi? Boleh Ibu Pratiwi? Yang belum ini Ibu Noviana, Ibu Suci, Ibu Saufi. Iya. Sama bimbingan sama Ibu Indah. Baik Bu, saya coba Bu. Oke. Bentar Bu. Rekamannya Iya Bu. Kita ini orang berapa? 12 ya? Iya Bu. 12. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.